atau langkah-langkah yang bisa dilakukan bagi teman-teman adalah yang langkah pertama adalah pengemunan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kabar teman-teman semua sehat-sehat selalu diberi kelancaran dalam setiap urusannya. Kali ini saya mau membahas tentang rawatan murai batu trotol yang saya miliki, yang baru beberapa hari saya beli dari sebuah kios Anto Jangkrik di daerah Ojolali, jalan menuju tempat kerja saya. Kali ini saya mau berbagi pengalamannya ya teman-teman, bukan maksud saya menggurui atau masih lebih tahu, hanya berbagi pengalaman buat teman yang ingin memiliki murai batu trotol ataupun yang sudah memiliki murai batu trotol. Langkah-langkah yang saya lakukan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan bagi teman-teman adalah yang langkah pertama adalah pengemunan. Istilahnya pengemunan baik untuk kesehatan dan juga istilahnya untuk bisa memberikan efek yang baik buat murai batu trotol kita, baik itu trotol maupun dewasa ya teman-teman, baik untuk mentalnya juga. Nah, langkah kedua kita bisa lakukan pemandian ya teman-teman. Dan untuk memudahkan untuk melakukan pemandian kepada murai batu trotol kita ini, usahakan ya teman-teman kita menggunakan atau menempatkan murai batu trotol kita ini di sangkar kotak ya, setidaknya mungkin nomor 2 ya teman-teman, jangan juga terlalu besar. Nah, kenapa alasannya kita harus menggunakan sangkar kotak ya, kita untuk memudahkan kita mengajari murai batu trotol kita untuk masuk di keramba. Nah, saya sengaja menggunakan tangkringan seperti ini ya, untuk memudahkan atau mengajari murai batu trotol saya ini untuk masuk di keramba ya teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat saya saat ini ya, murai batu trotol ini saya ini masih liar sih, masih giras. Iya ya, karena sering saya kerodong terus. Ya seperti itu ya teman. Nah, setelah kita melakukan langkah kedua pemandian, kita lakukan penjemuran. Nah, pada saat kita melakukan penjemuran, usahakan durasi penjemurannya itu sekitar setengah jam atau paling lama 1 jam ya teman-teman. Jangan juga terlalu lama, karena istilahnya kurang baik juga kalau kita melakukan penjemuran kepada murai batu trotol kita terlalu lama, bisa berpengaruh nggak baik sih untuk bulu-bulunya. Istilahnya bulunya akan kelihatan seperti keriting atau sepertinya bergelombang lah teman-teman. Istilahnya ya tumbuhnya dan bisa kurang enak dipandang sih. Dan juga bisa berpengaruh kepada pori-pori yang istilahnya yang untuk tumbuh bulu barunya ya. Karena murai batu trotol ini beda halnya dengan murai batu dewasa yang lagi mabung. Jadi murai batu trotol ini dia tumbuh bulunya melalui pori-pori yang baru, bukan dari musim bulu yang rontok atau pori-pori yang lama ya teman-teman. Jadi usahakan saat melakukan penjemuran jangan terlalu lama. Nah, setelah kita langkah ke 3, setelah kita melakukan penjemuran, istilahnya usahakan jangan langsung dikerodong dulu ya teman-teman. Usahakan murai batu trotol kita ini ditempatkan di tempat yang teduh sekitar berapa menit ya, mungkin 10 atau 12 menit, baru kita melakukan pengkerodongan. Langkah berikutnya adalah itu kita lakukan pemasteran dan pengkerodongan. Terbalik ya. Maksudnya pengkerodongan dan pemasteran. Nah, setelah kita melakukan pengkerodongan,
kita tempatkan burung kita di tempat istilahnya ya yang nyaman, yang dari jauh dari suara kebisingan atau gimana gitu ya. Kita tempatkan di tempat yang nyaman, kita beri masteran. Nah, untuk burung-burung masteran ini pun untuk murai batu total kita disarankan sih menggunakan burung-burung kecil ya teman-teman, seperti konin atau kolibri ninja, separaja, kenari, lovebird, serindit ya. Untuk itu saya bagus juga untuk menimbulkan vektornya dia ya. Nah, untuk kapas tembak atau cililin istilahnya jangan ditempatkan terlalu dekat dengan murai batu total kita. Usahakan murai batu total usahakan burung-burung masteran kecil aja yang kita tempatkan bersama dengan murai batu total kita. Nah, bisa juga kita melakukan sistem prasmanan ya. Untuk prasmanan sepertinya kita langsung menempatkan semua burung masteran kecil di sekitar murai batu total kita. Bisa juga kita memasteri murai batu total kita ya, mungkin dengan satu burung masteran satu, anggaplah satu kolibri ninja untuk mendampingi murai batu total kita selama 1 minggu atau 2 minggu. Setelah minggu berikutnya kita ganti lagi dengan separaja atau dengan kenari. Berikutnya lagi kita ganti dengan serindit atau burung-burung masteran lainnya ya, tergantung dari teman-teman pingin yang mana untuk memasteri burung murai batu totalnya. Jadi diusahakan sih burung-burung kecil dulu ya teman-teman. Bisa juga menggunakan murai batu total yang besar sih ya, seperti kapas tembak, cililin, atau yang burung-burung yang masteran yang besar. Setidaknya kita agak jauhkan sih dari murai batu total kita, ditempatkan agak jauh. Yang penting terdengar lah sama dengan murai batu total kita. Nah, untuk teman-teman sih yang memiliki murai batu total, disarankan sih fokus ke masteran aja dulu ya, dan jangan di setting dulu. Usahakan murai batu total ini fokus ke settingan, ke pemasteran dan nutrisinya. Nah, dan maksudnya di IF-nya juga jangan kita batasi juga. Jadi untuk IF-nya kita berikan murai batu total kita itu setidaknya 10 pagi 10 sore. Nah, setelah lepas throttle baru kita melakukan settingan ya teman-teman. Karena kita, kalau saya sih menurut saya lebih bagusnya sih, dan beberapa dari pengalaman teman-teman susu yang lain yang lebih paham mengenai murai batu ya, soalnya ya untuk throttle kita lebih bagusnya kita fokuskan ke pemasteran aja, jangan ada settingan dulu. Setelah pastol baru kita melakukan settingan. Dan seperti mungkin jangkriknya kita kurangi atau gimana ya, seperti itu ya teman-teman. Sorry teman-teman, ada sedikit iklan ya. Nah, maksudnya sih sampai di mana tadi ya, saya lupa jadinya. Fokus ya mengenai kita fokus ke pemasteran aja ya teman, untuk mulai batu tete kita ini tanpa settingan dulu. Setelah pastol atau lepas throttle baru kita melakukan yang namanya settingan untuk pengurangan istilahnya ya dari segi gapnya. Jadi jangkrik pagi 5 atau 5 pagi 5 sore seperti itu ya teman-teman. Dan mandi pun juga ya durasinya ya mungkin sekitar 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dan juga istilahnya apa ya, dari segi penjemuran juga ya teman-teman. Setelah pas throttle ini saat penjemuran durasinya bisa kita tambah. Yang sebelumnya waktu masih throttle, murai batu waktu masih throttle, durasinya paling lama 1 jam atau setengah jam. Nah, setelah post throttle kita bisa lebih daripada sejam ya teman-teman. Tapi kita juga bisa lihat dari kondisi burung tersebut, jangan bisa kondisi ya jangan terlalu lama juga sih. Usahakan saat penjemuran itu juga dibawa jam 10 ya teman-teman, selain sebelum jam 10, karena panasnya agak berbeda ya teman. Kalau sudah di jam 10 ke atas, angka baiknya sih disarankan untuk melakukan penjemuran sih sebelum paling lama batasnya sekitar jam 10 ya.
untuk melakukan penjemuran untuk murai batu. Murai batu kita atau burung-burung lainnya lah teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya berikan, atau istilahnya langkah-langkah cara merawat murai batu trotol. Misalnya bukan maksud saya menggurui atau mau saya lebih tahu, saya hanya mau berbagi pengalaman ya kepada teman-teman yang ingin memiliki atau memelihara murai batu trotol atau yang sudah memiliki murai batu trotol. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan juga apa ya, pokoknya intinya buat intinya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada salah kata atau istilahnya ada hal-hal yang misalnya salah dalam video ini, ya mohon maaf buat teman-teman, karena saya juga hanya seorang pemula yang hanya istilahnya hanya berbagi pengalaman dalam mengenai rawatan murai batu trotol ya teman-teman. Ya semoga murai batu apa yang saya lakukan ini atau mungkin teman-teman lakukan nanti ya mungkin bisa menikmati hasilnya ya teman-teman, dan kita bisa senang melihat murai batu trotol kita yang kita rawat dari trotol, dan kita bisa bawa ke lomba ya, memiliki kebanggaan tersendiri dan istilahnya apa ya, memiliki kepuasan tersendiri ya teman-teman. Kita merawat murai batu trotol sampai kita bisa bawa ke gantangan atau lomba dan bisa juara, itu beda rasanya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.